Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Amik Khas Bandung dari kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini ingin sedikit berkreasi dalam rangka pemenuhan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dari Bapak Ahmad Yani, yaitu dengan sedikit meng-share atau mengulas tentang satu sistem operasi yang sedikit jadul, yaitu DOS atau Disk Operating System. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok dari kelompok kami sendiri, yaitu kelompok kernel. Yang pertama ada Barna, yang kedua Gun-Gun Gunawan, yang ketiga Herman Pelani, yang keempat saya sendiri Irfan Sanjaya, dan yang terakhir Ivan Santana. Langsung saja ke topik pembahasan. Ada beberapa topik pembahasan yang akan saya ulas sedikit di kesempatan kali ini, yaitu pengertian DOS, jenis DOS, sejarah Microsoft DOS, versi Microsoft DOS, dan serta terakhir adanya simulasi Microsoft DOS versi 6.22. Kita coba dengan pengertian DOS itu sendiri. DOS atau biasa dikenal dengan Disk Operating System adalah sistem operasi yang menyediakan penyimpanannya berupa disk atau disket. Sistem operasi ini menggunakan CUI atau Character User Interface atau antarmuka dengan penggunaan berbasis teks. DOS biasanya digunakan oleh suatu komputer pribadi. Pada saat ini sebenarnya DOS sudah tergantikan oleh sistem operasi yang berbasis GUI atau Graphic User Interface seperti Windows. Banyak versi ya, 98, Mi, 2000, XP, bahkan sekarang sampai Windows 8. Sistem dari DOS ini sendiri merupakan sistem single tasking, yaitu artinya hanya dapat menjalankan satu program pada saat satu perintah gitu. Dan prosesor yang digunakan adalah bermodus real dan mendukung satu pengguna dalam satu waktu. Kurang lebih seperti itu pengertian DOS. Kita lanjut ke jenis DOS itu sendiri. Beberapa jenis DOS yang cukup dikenal di masyarakat atau di dunia pada saat ini. Yang pertama adalah MS-DOS. Mana dia? MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System. Ada beberapa contohnya, yaitu seperti Tandy-DOS, Compact-DOS, atau Q-DOS. Yang kedua, yaitu IBM PC-DOS. Yang ketiga adanya DR-DOS, atau Digital Research Disk Operating System. Wah, maaf ada gangguan dikit. Nah, DR-DOS ini merupakan sistem operasi pada saat pertama kali adanya komputer, yaitu sistem operasi CP/M oleh Gary Kildall. Kemudian adanya yang keempat Novell Personal Network. Ini merupakan versi dari DR-DOS yang pada saat itu bangkrut dan dibeli oleh Novell Personal Network, sehingga jadilah DOS versi Novell Personal Network. Yang kelima adanya versi Caldera DOS. Ini versi dari Novell Personal Network namun dibeli oleh perusahaan Caldera DOS. Dan yang terakhir adanya versi FreeDOS. FreeDOS ini sendiri merupakan versi yang sangat unik karena ini adalah merupakan sisa dari pembentukan Caldera DOS, kemudian dikembangkan secara open source, dan sistem operasinya antarmuka dengan penggunaan berbasis teks atau text mode user interface dengan tanda kesiapan menerima perintah dari pengguna yang disebut prompt. Oke, maaf ada sedikit gangguan. Kita back ke back menu. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan sedikit menjurus pada Microsoft DOS karena itu sedikit lebih banyak digunakan oleh kalangan sekarang dibanding DOS-DOS yang lain. Di bagian ketiga saya akan ulas tentang sedikit sejarah tentang Microsoft DOS sendiri. Microsoft DOS pertama kali adanya ketika PC pertama ada, yaitu Altair Produksi MITS pada tahun 1975. Sebenarnya Microsoft DOS sebenarnya dibuat oleh sebuah perusahaan pembuat komputer yang bernama Seattle Computer Product atau SCP, yang dikepali oleh Tim Patterson, yang belakangan direkrut oleh Microsoft untuk mengembangkan DOS. Pada tahun 1980, sebagai sebuah perangkat lunak sistem operasi dengan nama QDOS atau Quick and Dirty Operating System,
Yang selanjutnya diubah nama menjadi 86 DOS. Karena QDOS didesain agar dapat berjalan pada komputer dengan prosesor Intel 8086, Microsoft pun memberi lisensinya dengan harga $50 pada saat itu dari SCP, lalu mengubah namanya menjadi Microsoft DOS. Nah, selanjutnya Microsoft DOS pun berkembang sampai mengeluarkan beberapa versi. Nah, kita bahas apa saja versi tersebut. Sebenarnya versi dari Microsoft DOS itu sendiri ada banyak, dari versi 1 sampai versi 7.10. Mungkin teman-teman bisa cari referensi versi-versi lain di internet lebih lanjut. Namun pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas atau lebih menitik beratkan mengulas versi DOS versi 6.22. Versi DOS Microsoft DOS versi 6.22 mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah memiliki fasilitas double space. Double space apa itu? Yaitu mengkonversi disk dan fasilitas disk space. Digunakan untuk menyimpan informasi untuk file yang dikompres dalam format yang berbeda. Yang kedua, adanya fasilitas scan disk, yaitu utility yang digunakan untuk mendiagnosa dan memperbaiki disk yang rusak. Dengan adanya scan disk, memperbaiki crosslink dan cluster yang hilang serta memperbaiki kerusakan fisik disk. Kemudian adanya fasilitas smart drive, digunakan untuk mengamankan data. Dan adanya fasilitas disk copy, tentu kita sudah tahu, mengcopy satu disket dan disket kepada disket yang lain adalah fungsinya. Dan terakhir adanya Microsoft Defragmenter. Fungsinya adalah menata letak file dan directory agar lebih cepat dalam pencarian file. Oke. Kita langsung masuk saja ke simulasi Microsoft DOS menggunakan versi 6.22 itu sendiri. Let's play. Oke. Simulasi yang akan kita gunakan atau yang saya gunakan adalah menggunakan sebuah software yang bernama VMware atau Virtual Machine Ware. Teman-teman semua bisa menggunakan atau mendownloadnya di Google. Ini bisa didownload secara gratisan tentunya. Sebelumnya saya sudah instalkan VMware itu sendiri. Saya menggunakan VMware versi 8. Langkah yang harus yang dikerjakan adalah kita install dulu DOS itu sendiri. Caranya, kita masuk ke New Virtual Machine. Kemudian kita pilih Typical, itu udah rekomendasinya. Kita next. Nah, kita pilih option Install this image file. Karena sebelumnya saya sudah mendownload bootable dari DOS itu sendiri yang berformat ISO. Saya tinggal membrowse file tersebut, kemudian tinggal next. Teman-teman semua bisa mendownload pula di Google, itu banyak sekali yang gratisan dengan formatan .iso tentunya ya. Kemudian saya pilih other, next. Kita langsung next saja, next dan finish. Nah, DOS pun sudah terinstall di VMware. Nah, kita tunggu sebentar. Starting Microsoft DOS. Nah, namun tidak lantas berhenti sampai di situ. Karena ketika kita sudah menginstalkan DOS-nya, kita perlu untuk membuat partisi di C. Caranya apa? Kita gunakan perintah eksternal dari DOS itu sendiri, yaitu fdisk. Kita masuk dulu. Kita full screen saja supaya kita masuk di DOS. Ini sudah tampilan DOS. Dunia hitamnya DOS itu. Kita masuk ke fdisk. Fungsinya fdisk kita bisa membuat partisi atau membagi partisi. Nah, di sini kita akan sedikit berbagi ilmu tentang fdisk itu sendiri, yaitu membuat partisi DOS di suatu drive. Kita pilih nomor 1 untuk membuat partisi. Kita pilih nomor 1 pula karena ini adalah primary atau utamanya, dan enter. Yes. Nah, partisi sudah beres. Kemudian kita escape. Si VMware pun akan merestart. Nah, jika kalian mengalami kesulitan adanya missing operating system, jangan kaget. Lakukanlah langkah-langkah berikut,
yaitu dengan cara ketik secara bersamaan Ctrl Alt dan Insert, dia akan mereset secara langsung, dan teman-teman langsung pijit escape untuk mengeset bootable-nya. Wah, saya gagal. Saya coba sekali lagi. Nah, ketika sudah bootable menunya diaktifkan, kita pilih CD-ROM drive. CD-ROM drive. Dan perkara pun selesai. Nah, kita sudah membuat partisi, namun tidak lantas sampai di sana. Kita format C dari partisi yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya, ketikkan format C titik 2 /S, enter. Oh maaf, ada kesalahan. Kita coba lagi, format C titik 2. Nah, kita beri tanda Y. Nah, proses pun berlanjut. Kita tunggu beberapa second. Format completed. Kemudian kita kasih volume label. Kita bisa beri nama dengan main. Kita cek apakah C sudah aktif atau tidak dengan cara mengetikkan C titik 2 / enter. Ternyata C sudah aktif. Nah, sampai proses atau tahap kali ini kita sudah berhasil membuat suatu partisi C di DOS itu sendiri dan mengaktifkannya tentunya. Banyak sebenarnya perintah eksternal yang bisa kita gunakan. Salah satu contohnya adalah dengan mengetikkan dir. Ini adalah untuk mengetahui apa saja direktori yang ada di dalam C itu sendiri. Nah, sedikit materi yang ingin saya jelaskan di simulasi ini yaitu dengan cara membuat folder di DOS itu sendiri. Caranya menggunakan perintah mkdir. Ketikkan mkdir spasi, kemudian beri nama file dari folder yang ingin kita buat. Contohnya amik. Kita enter. Coba kita panggil apakah amik sudah dibuat atau sudah ada di direktori C maksud saya. Kita dir dan amik pun sudah ada. Nah, kita akan buat subfolder amik. Jadi membuat folder di dalam folder. Kita panggil dulu cd amik, itu memanggil si folder amik itu sendiri. Kita sudah di dalam folder amik. Kemudian kita buat folder di dalam amik dengan cara sama, mkdir dengan file folder berbeda. Mungkin amik kita bikin amik has atau amik _ has. Kita enter. Kita coba dir untuk melihat apakah amik _ has sudah terbuat, dan ternyata sudah. Nah, langkah berikutnya ketika kita ternyata saya ingin menghapusnya. Caranya mudah. Kita coba menghapus amik _ has ya. Caranya codingnya adalah rd spasi, ketikan folder name-nya. Di sini kebetulan folder name-nya adalah amik spasi has. Enter. Kita coba panggil kembali apakah sudah terhapus atau belum. Dan tada, dia sudah hilang. Nah, begitu. Itu beberapa fungsi eksternal yang ada di DOS itu sendiri. Sebenarnya banyak fungsi dari DOS itu sendiri. Namun pada kesempatan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Saya akan bahas dan ulas lebih lanjut di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton video ini. Kita bertemu di lain kesempatan dan semoga bermanfaat tentunya. Saya Irfan Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.